Halo, saya Fuad. Kali ini kita membahas materi Understanding Symbols and Pronunciation atau memahami simbol-simbol dan pengucapannya. Oke? Terkadang saat kita ingin mengetahui cara pengucapan atau suara yang dihasilkan dari sebuah kata, itu kita buka kamus ya, atau website ya. Dan di sana terkadang terdapat simbol-simbol suara atau pengucapan. Nah, maka kita ada kalanya tidak tahu ya, apakah simbol tertentu, bagaimana suaranya ya. Maka di sini kita akan membahas bagaimana cara memahami atau mengetahui simbol-simbol dan juga pengucapannya. Contoh misalnya, pada kata cat ya. Pada kata cat terdapat, misalnya di sini tertulis di kamus ya, ada seperti ini ya, simbol. Nah, di sini ada 3 suara ya. Untuk kita bisa mengetahuinya, maka kita harus memahami ya, bahwa pada 3 simbol ini ada suaranya, yaitu suara k, e, t, ya, cat, ya, itu dia. Makanya kita bisa mengetahui suara yang dihasilkan, atau bagaimana cara pengucapannya, oke? Terkadang juga ada yang menuliskan seperti ini ya. Biasanya di buku-buku Indonesia ya, misalnya cat dibaca seperti ini tulisannya, atau pengucapannya, cat. Ini tidak salah, ya, tapi kurang tepat ya, karena bisa dibaca cat, bisa dibaca ket, bisa dibaca kit, ya, seperti itu. Tapi kalau seperti ini, dia jelas, ada suara kah, kah, ya, jelas dia ya. Maka ini merupakan simbol suaranya, atau simbol fonemiknya, atau fonemnya ya, simbol fonemnya ya. Terdiri atas simbol garing buka, garing tutup, kemudian ada simbol-simbol suaranya ya, yaitu simbol k, t, oke? Nanti juga kita akan membahas bagaimana simbol pengucapan suara ya, atau bagaimana suara dihasilkan, yaitu simbol fonetik, oke? Tapi kali ini kita fokusnya ke fonem dulu ya. Baik, di sini ada tabel yang terdapat suara-suara atau fonem ya, yaitu ada suara konsonan, kemudian vokal, ya, yaitu ada yang monophthong, satu suara vokal, ada yang 2 suara vokal yaitu diphthong, dan ada yang R-controlled vowel, atau suara vokal yang dipengaruhi suara r atau huruf R ya. Saya sudah bahas sebelumnya di pembahasan, saya ulangi, telah saya bahas di pembahasan fonem ya, di video sebelumnya. Kali ini saya akan mereview saja ya. Baik, pertama di sini, kita lihat suara-suaranya ya. Ada suara beh, dah, kemudian f, gah, h, k, o, n, eng, p, rah, s, sh. Berikutnya, t, th, z, f, v, ya, v, w, y, z, j, j, c, ya. Ini dia untuk suara-suara yang konsonan. Berikutnya yang vokal, yang monophthong. Ada suara i, u, e, atau e, kemudian a. Ini dia ada 2 kotak ya, namun saya tadi lupa menuliskan yang a, oke? Saya ulangi, a, e, o, e, a, o. Kemudian berikutnya yang diphthong ya, I, a, oi, au, o atau eu ya, iya, e, ya, u. Berikutnya ada yang R-controlled vowel, r, ear, or, r. Oke? Disclaimer di sini, yang saya tulis dengan tinta biru itu merupakan suara yang biasanya dihasilkan pada orang yang mengucapkan kata dalam bahasa Inggris British. Sementara yang hitam itu umum, atau yang
American, ya. American dan juga English, sorry. American dan juga British, ya. Tapi kalau yang biru dia khusus untuk yang British. Berikutnya di sini ada simbol-simbol lain. Pertama ada jelas di sini simbol untuk fonimik, ya, yaitu garing buka, garing tutup. Berikutnya ada di sini simbol stretch mark atau tanda penekanan, ya, yang juga berfungsi sebagai pemisah silabel. Silabel yaitu suku kata, ya. Silabel merupakan suku kata. Oke? Atau pemenggalan kata, ya. Jadi silabel itu suku kata, ya. Pertama ada di sini peti atas yaitu primary stress yang merupakan tanda untuk penekanan suara yang paling utama, ya. Jadi setelah tanda ini ada kata, ya, atau ada silabel, maka dia dibacakan dengan penekanan yang paling kuat, ya. Berikutnya ada secondary stress, yaitu penekanan yang sekunder, ya. Berikutnya ada tanda poin di sini sebagai pemisah silabel, ya. Yaitu juga dia penekanannya lemah, ya, yang paling lemah, ya. Jadi penekanannya yang tertinggi yang ini primary, secondary, kemudian yang poin ini, ya. Sebagai tambahan, seandainya ada sebuah kata yang memiliki 3 silabel, ya. Misalnya seperti ini, ya, banana. Dia seperti ini. Ya. Dia bisa 3 silabel, ya. Jadi ini b, kemudian nen, kemudian ya. Kalau seandainya tanda dibuat, misalnya tanda yang seperti ini, ya, titik dibuat, maka bagian silabel yang lain, ya, jadi 3 silabel, ya, silabel b, ne, ya, 3 silabel. Kalau seandainya ada tanda yang seperti ini, ya, maka tidak boleh di atasnya ada yang seperti ini, ya, tidak boleh ada seperti ini, ya, tidak boleh. Begitu juga semisalnya kalau ada misalnya tanda seperti ini, ya, oke, maka di bawahnya tidak boleh yang titiknya ada, ya, tidak boleh. Jadi ini 3 tanda ini adalah pemisah silabel dan juga sekaligus penentu penekanan kepada, saya ulangi, pemisah silabel dan juga penentu penekanan pada kata. Oke? Begitu juga, ya, kalau misalnya ada tanda seperti ini, secondary stress, maka di atasnya tidak boleh tanda seperti ini. Ya, nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh ada 2 tanda yang sama pada sebuah tempat, ya. Jadi nggak boleh ada tanda ini dan ini bersamaan. Oke? Karena dia fungsinya sama, ya. Pemisah silabel dan juga, tapi saya ulangi, dia fungsinya sama, pemisah silabel, tapi dia itu beda penekanannya, ya. Ada yang penekanan primer yang paling kuat, berikutnya sekunder, dan ada yang biasa, ya. Baik, itu dia tadi mengenai tanda-tanda yang lain, ya, yang merupakan atribut, ya. Kita melihat contoh di sini. Contoh pertama, ya, ada kata push, ya, push. Perhatikan di sini. Terkadang nanti, soalnya bukan terkadang, ya. Kalau di Cambridge dia tuh akan tampil seperti ini, ya. Untuk simbol suaranya, ya. Ini merupakan simbol fonimik, ya. Terlihat dari garing buka, garing tutup. Berikutnya ada simbol-simbol suaranya. Oke? Kita baca bersama, ya. P dibaca P, U dibaca U, S dan H dibaca sh, push. Ya, push. Oke? Di sini ada 2 huruf, ya. S dan H dibaca satu huruf. Dibaca satu suara, yaitu sh. Ini namanya adalah digraph, ya, yaitu 2 huruf yang menghasilkan satu suara. Kalau mau tahu pembahasan tentang huruf-huruf dan suaranya, ada video saya mengenai grafim, ya. Itu lebih lengkap, ya. Baik, kita lihat tabel, ya.
untuk memahami suara-suaranya. Pada kata push terdapat 3 suara, yaitu p, u, sh. Pada tabel, ya, suara p yaitu yang ini ya, p. Kemudian u, yang ini u pendek, kemudian ada suara sh, yang ini. Oke, push. Oke. Contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, misalnya kita mau lihat suara dari kata chicken. Chicken. Ada yang mengucapkannya chicken ya. Kali ini kita baca chicken. Pada kata chicken ya, C dan H dibaca c ya, c. Kemudian I dibaca I, kemudian C dan K dibaca k ya, atau di sini C-nya silent ya, tidak diucapkan. Berikutnya I dibaca I, N dibaca chicken ya. Perhatikan di sini. Selain ada suara-suara ya atau simbol-simbol suara, juga terdapat di sini simbol stress mark ya, yang mana di sini pada bagian chick ya, chick itu merupakan silabel yang pertama, maka in silabel yang kedua ya, karena ada tanda ini ya, ada tanda primary stress dan juga ada tanda poin ini ya, yang menyatakan yaitu 2 silabel, yaitu silabel chick dan juga in, chicken ya, yang mana pada saat kata atau silabel chick ditekankan ya, karena dia ada tanda primary stress. Oke, maka dibaca chicken, chicken, bukan chick-in, tapi chicken ya. Pada bagian chick ini dia ditekankan karena dia silabel yang ada tanda primary stress. Oke? Baik, kita bahas dulu huruf-hurufnya atau suara-suaranya ya. Pada kata chicken terdapat suara yaitu c, i, k, i, n. Kita lihat tabel ya. Pada tabel di sini suara c, kemudian i ya, kemudian k, kemudian i lagi, kemudian chicken ya, chicken. Itu dia ya, simbol-simbol suaranya ya. Dan telah dibahas tadi mengenai stress mark ya. Yang pertama ada primary stress ya, silabel yang pertama. Berikutnya ada yang tanda pemisah silabel, yang poin ya, yang dia itu tekanannya paling rendah ya. Kalau yang primary ini kan tekanannya paling tinggi ya. Chicken, oke? Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Contoh ketiga, ada kata orange. Orange. Pada kata orange di sini, O dan R dibaca OR. Ya, OR ini merupakan R controlled vowel, yang mana suara vokal dipengaruhi oleh suara rah ya. Berikutnya, A dibaca I, N dibaca N, G dibaca J. Sementara I silent, tidak diucapkan. Oke? Orange. Berikutnya ada tanda, yaitu tanda primary stress. Berikutnya ada tanda point di sini. Maka dia 2 silabel. Or dan juga inch. Atau 2 sukata ya. Or inch. Yang mana bagian or-nya, karena dia primary. Saya ulangi, karena bagian or ini primary, ya. Maka dia ditekankan. Orange. Orange. Bukan orange, tapi orange. Oke? Kita lihat suara-suaranya ya. Pada kata orange, terdapat suara yaitu pertama ada or ya, yang merupakan R controlled vowel ya. Berikutnya ada suara yaitu I ya, I yang pendek, I.
Berikutnya, hmm. Kemudian, suara j, ya. Suara j yang ini ya. Orange, orange, oke? Contoh berikutnya, contoh yang keempat, ya. Ada kata banana, banana. Pada kata banana, ya, B dibaca beh, A dibaca N dibaca A dibaca N dibaca A dibaca banana, banana. Pada kata banana, terdapat juga di sini tanda primary stress. Oh, sorry. Saya ulangi. Pada kata banana, yang ini, terdapat simbol primary stress, yang ini ya. Maka di sini sudah pasti B silabel pertama, N silabel kedua. Berikutnya ada tanda pemisah silabel, yaitu yang titik ini. Ya. Maka di sini banana pada bagian N ini dia ditekankan karena ada primary ya. Banana, banana. Oke? Pada kata banana di sini terdapat beberapa suara ya. Tabel banana. Beh, kemudian kemudian ya. Kemudian ya, saya ulangi, yang ini ya, kemudian lagi, kemudian ya, lagi ya, banana, banana, oke? Itu tadi simbol-simbol suaranya ya. Berikutnya, contoh yang kelima, ada kata understand, understand. Pengucapannya, U dibaca A, N dibaca D dibaca dah, kemudian I dan R dibaca ya. Tapi dia ini, kalau dia seperti ini nya dia dibaca agak panjang. Kalau yang seperti ini, maka dia agak pendek ya. Oke. Berikutnya, S dibaca S, T dibaca T, A dibaca N dibaca D dibaca deh. Understand, understand. Berikutnya ada tanda stress mark ya. Perhatikan di sini ada secondary ya. Secondary stress mark. Berikutnya ada tanda pemisah silabel. Tanda poin di sini ya. Memisahkan silabel. Maka sudah pasti N silabel pertama, der silabel kedua. Berikutnya ada tanda primary stress ya. Maka ini stand silabel yang ketiga. Understand. Pada kata understand, bagian stand dibaca yang paling kuat penekanannya ya, stand, stand, understand ya. Sementara bagian silabel pertama yaitu N, dia dibaca ada penekanan tapi tidak seperti yang primer. Berikutnya yang der ini penekanannya yang paling lemah ya. Maka dibaca understand, understand ya. Jadi penekanannya itu yang paling fokus adalah pada bagian stand dan juga an. Oke? Baik untuk huruf-hurufnya atau simbol-simbol suaranya ya. Terlihat tabel. Oke. Understand. Pertama ada suara A, ya A. A. Kemudian kemudian dah, kemudian yang ini ya, tapi dia lebih pendek ya. Atau dia itu kurang penekanannya ya, seperti ini. Kemudian s ya, s. Kemudian tah. Berikutnya kemudian lagi, kemudian dah lagi. Understand. Oke?
Ini dia mengenai pembahasan simbol-simbol pada fonim, ya, atau simbol-simbol suara pada sebuah kata. Oke?